warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Muhammadiyah, ketemu lagi nih dalam program Hikmah Kisah. Selalu ada hikmah di balik sebuah kisah. Aku mau ngasih tahu. Jadi baru banget kemarin itu om aku tuh meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, jadi udah lama sebenarnya sakitnya. Sakitnya itu udah sekitar 2 tahun, stroke. Terus tiba-tiba tuh kemarin drop banget. Terus aku ditelepon lah sama tanteku, Reni ini om sakit parah. So akhirnya aku datang, udah pegang tangannya, udah cium tangannya dan segala macam. Terus malamnya meninggal kayak gitu. Tapi ngomongin tentang meninggal, itu emang kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya karena baru juga kemarin kalau nggak salah lusa, anaknya temanku, kalau om aku tuh umurnya 62 tahun. Ini anaknya temanku baru banget umur 2 tahun, terus meninggal gara-gara kayak ada penyakit bawaan gitu yang menyebabkan dia gagal jantung gitu. Insya Allah, terus kayak bertubi-tubi sih kejadiannya, tapi ada hikmah penting nih bahwa sebenarnya ajal itu nggak mengenal usia gitu. Buktinya anaknya temenku umurnya 2 tahun meninggal dunia. Om aku 62 tahun meninggal dunia. Itu berarti ajal itu hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu kapan. Kita selalu pengen kita panjang umur, itu doa kita, harapan kita. Tapi gara-gara kita selalu berpikir, kalau misalnya toh nanti aja deh, nunggu udah tua. Kadang-kadang jadi pikirannya nanti aja deh kalau mau insyafnya pas tua aja. Nanti aja deh kalau mau jadi ahli ibadahnya di atas 40 tahun. Toh Nabi juga jadi Rasul di umur 40 tahun. Padahal nggak kayak gitu juga gitu. Karena kan kita balik lagi, kita nggak tahu ajal itu kapan bakalan ngejemput kita. Kenapa ya aku kok ngomongin ajal? Ini nggak maksud takut-takutin, tapi emang gimana kalau bahasan kita hari ini adalah tentang ajal itu hanya Allah yang tahu. Ajal itu di tangan Allah. Gitu ya. Nah, kita punya nggak sih keluarga, om, tante atau keponakan atau sahabat yang udah meninggal tapi di umurnya masih muda gitu? Ada, tapi tetangga. Oh, tetangga sakit meninggalnya? Anaknya sakit baru lahir, meninggal. Oh, Masya Allah, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Kak Pandu juga kemarin udah sempet cerita Papa waktu itu meninggal di usia berapa Papa meninggal? 55. Kak Pandu ada kerabat yang meninggalnya di usia muda nggak sih? Kak Pandu, tadi kata Kak Alfi. Kak Pandu ada nggak sih yang meninggal di usia muda tapi misalnya kayak kecelakaan atau apa? Ada Kak, jadi temen aku sendiri, tanggal lahirnya sama kayak aku. Oh ya? Pas di hari itu lagi ngerayain ulang tahun bareng-bareng. Keesokan harinya aku dapat kabar dia meninggal. Oh, Masya Allah, ya Allah, innalillahi wa inna Padahal ilaihi baru raji'un. bareng-bareng, seneng bareng. Tapi paginya aku dapat kabar dia sedih langsung gitu. Kalmi ada cerita kayak gitu? Aku ada ponakanku sendiri sih. Jadi dia baru lahir, terus selang 2 hari, nggak tahu itu gagal apa, saya nggak ngerti. Itu langsung meninggal gitu. Oh, tuh kan, maksudnya ini tuh jadi pembelajaran kita ya, balik lagi gitu. Karena aku juga punya sepupuku tuh, jadi ini kayak hampir sama nih dengan ceritanya Kak Pandu. Siang itu kami tuh jalan-jalan naik motor bareng, terus malamnya sepupuku tuh main motor sendirian, terus tiba-tiba kecelakaan dan kami tuh taunya pas udah jeda 6 jam gitu. Kita kok ngerasa ini kenapa anak nggak pulang dan segala macam gitu. Pas kita cari, kita telusuri, ternyata udah ada di rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia gitu. Kadang yang kita harus pikirkan adalah gimana caranya kita sudah mempersiapkan. Karena sebenarnya dunia itu hanya tempat kita singgah sementara. Bukan kita, jangan berpikir kalau mumpung masih hidup, senang-senang aja dulu. Padahal kan sebenarnya tugas kita sebagai manusia di dunia ini tahu nggak apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu tugasnya. Tugas senang-senangnya itu apa sih? Ya senang beribadah, bukan senang foya-foya, pesta hura-hura dan segala macam. Terus apalagi tugas kita yang baik-baik, melakukan yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya. Itu dia. Karena tempat keabadian kita tuh ada di mana? Ada di surga nanti insya Allah. Semua pada mau masuk surga kan? Mau. Nggak mau? Oh, kirain nggak mau. Iya ya, kirain nggak mau. Ya kayak gitu. Nah, satu lagi. Jadi kan kita kan sebenarnya hidup itu dalam 4 fase. Ada yang fase di dalam kandungan. Kita nggak tahu tuh kehidupan di dalam kandungan kita kayak gimana. Sebenarnya itu ada kehidupannya. Terus fase di dunia. Kemudian di alam barzah. Kemudian baru di surga ataupun neraka. Nah, selama di fase-fase ini sebenarnya di dunia ini nih yang
boleh dibilang ini ujiannya manusia, karena di sini tuh bahkan Allah pernah bilang dunia itu sebenarnya hanya tempat singgah penuh dengan senda gurau. Betul. Jadi makanya kenapa sih Rasulullah tuh melarang kita untuk jangan sering-sering tertawa, terbahak-bahak, bercanda, karena hal itu justru melupakan kita untuk beribadah. Kadang-kadang, tapi ini manusiawi ya gitu, maksudnya. Tapi balik lagi, jangan sampai kita kebablasan. Kita sering banget seharian happy, bercanda aja, bercanda, terus ngecengin orang, terus ngebully teman, bergosip dan segala macam. Giliran azan lupa sholat. Sering gak sih kayak gitu? Sering kayak gitu. Atau misalnya udah capek, makan banyak, tidur seharian, giliran azan mikirnya ntar aja. Bablas akhirnya, bener. Apalagi bulan puasa ngerasanya aduh lemes jadi mau tidur aja. Jangan kayak gitu, kita nggak tahu kapan umur kita. Bisa jadi nih kapan duluan salah tapi bisa jadi ya, atau aku belakangan. Aku terakhir. Iya, bisa jadi kayak gitu. Tapi gini, doa kita adalah tetap insya Allah semoga kita panjang umur. Salah satu cara untuk kita bisa dipanjangkan umurnya adalah dengan cara tau nggak apa? Silaturahmi. Iya, hal yang kita anggap itu hal biasa, tapi ternyata bisa memperpanjang umur kita. Silaturahmi tuh kapan aja. Jangan nunggu lebaran baru ke rumah om. Iya, jangan nunggu lebaran baru ke rumah saudara. Kadang-kadang kan kayak gitu kan, kita kapan ya kita mau silaturahmi ke rumah tante A? Nanti aja deh pas lebaran. Padahal nggak kayak gitu. Kapan ya kita mau main ke rumah teman kita yang di mana gitu? Nanti aja deh, padahal nggak kayak gitu. Silaturahmi aja, perbanyak silaturahmi, jangan lupa, apalagi kepada orang tua. Kayak misalnya Kak Pandu tinggalnya beda sama orang tua ya. Beda. Nah, jangan lupa untuk terus silaturahmi, bertanya. Kalau misalnya nggak bisa bertemu langsung, via phone, itu dia. Nah, Nasyita, kan kita tadi ngebahas tentang ajal itu di tangan Allah. Nasyita punya cerita nggak sih tentang ajal di tangan Allah kira-kira? Ajal. Punya. Punya. Cari-cari wangsit dulu dia, punya. Insya Allah ada ya, berarti ya. Nanti berarti kita bakalan dengerin nih kisah dari Nasyita tentang ajal di tangan Allah. Yang ternyata ini ceritanya mungkin luar biasa ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya udah kalau kayak gitu jangan kemana-mana, tetap di program Hikmah Kisah.